Selamat datang kembali di Telaah Kita. Hari ini kita fokus ke momen yang krusial banget. Nih, setelah berhasil nyebrang chasm, jadi saatnya meluncurkan apa yang disebut invasi ke pasar mainstream. Nah, dari sumber-sumber yang kita pegang, terutama yang terinspirasi dari Crossing the Chasm, khususnya ya, bab soal invasi ini, ada dua senjata utama nih, saluran distribusi sama strategi harga. Betul, betul. Ini langkah kritis banget kayaknya. Salah strategi di sini bisa-bisa malah mental balik ke chasm. Mari kita bedah deh ini. Oke, langsung aja. Prioritas nomor satu nih pas invasi ini apa sebenarnya? Dari materi kita, kok kayaknya bukan soal pendapatan atau laba dulu ya di awal? Agak aneh ya? Iya, bener banget. Emang kedengarannya agak kontraintuitif ya. Tapi prioritas utamanya itu menurut sumber kita ya, mengamankan saluran distribusi yang pas. Yang benar-benar nyambung ke pasar mainstream. Hmm, kenapa gitu? Kenapa harus saluran dulu? Gini, karena target kita kan sekarang pelanggan pragmatis. Nah, orang-orang ini, mereka itu nggak kayak early adopter yang suka coba-coba. Mereka pilih kalau udah jelas, udah terbukti, dan yang penting, caranya nyaman, nggak aneh-aneh buat mereka. Ah, oke oke. Jadi cara belinya harus familiar gitu ya? Tepat, mereka butuh rasa aman. Kalau cara belinya aja udah bikin repot atau nggak biasa, ya mereka nggak bakal mau. Makanya sumber ini bilang, pendapatan, laba, bahkan kepuasan pelanggan itu bisa diurus nanti. Tapi kalau salah pilih saluran distribusi di awal, wah, itu fondasinya goyah. Bisa gagal total invasi kita. Masuk akal banget. Kalau nggak nyaman cara belinya, ya nggak bakal dibeli secanggih apapun produknya. Oke, nah sumber ini kan juga kasih beberapa pilihan saluran distribusi ya, tergantung tipe pembelinya. Bisa diurai dikit nggak pilihannya apa aja tuh? Tentu, tentu. Jadi ada 5 jalur utama yang diidentifikasi, tergantung kita mau sasar siapa nih di pasar pragmatis. Pertama, ada penjualan langsung atau direct sales. Mm-mm. Ini kalau targetnya petinggi di perusahaan gede yang beli sistem mahal dan kompleks, kayak Salesforce atau VMware pas masuk korporasi. Pendekatannya kudu konsultatif banget. Oke, direct sales untuk yang kakap ya? Betul. Kedua, layanan mandiri berbasis web, web self-service. Nah, ini buat pengguna individu, beli produk yang harganya relatif murah, simple, kayak Dropbox, Evernote gitu. Transaksional aja, efisien. Yang langsung klik-klik di web itu ya? Iya. Ketiga, ada Sales 2.0 atau Inside Sales. Ini sasarannya kepala departemen, beli solusi spesifik, harga menengah. Contohnya mungkin Intak, Box. Ini gabungan antara pemasaran online sama tim sales internal yang kerjanya dari kantor, pakai telepon, email, gitu. Jadi bukan yang keliling lapangan ya? Biasanya kalau jual komponen ke insinyur, kayak Intel atau Nvidia jual chip lewat distributor gede macam Avnet. Fokusnya di dukungan teknis banget. Oke. Terakhir, kelima, ada Value Added Resellers atau VARs. Ini buat layani pengusaha kecil yang butuh solusi plus pendampingan lokal, kayak Infusionsoft atau Intuit. Vendor pusat fokus ke marketing, nah VAR ini yang jualan dan kasih support di daerah. Wah, ini berarti penting banget ya buat memetakan dulu siapa sih pembeli pragmatif kita, terus masuk lewat pintu yang udah biasa mereka lewatin. Jangan sampai salah jalur. Tepat sekali. Jangan sampai salah alamat. Dan ada catatan lagi nih dari sumbernya. Kadang-kadang, pas awal invasi ini, kita mungkin perlu saluran tambahan. Saluran tambahan? Buat apa tuh? Tugasnya spesifik, menciptakan permintaan atau demand creation. Jadi kayak tim pembuka jalan gitu, buat mancing minat pasar mainstream yang mungkin awalnya masih agak nunggu-nunggu. Oke, oke. Jadi ada tim khusus buat pemanasan pasar ya? Menarik. Nah, anggaplah kita udah pilih jalur distribusi yang pas nih. Tapi kan orang-orang di jalur distribusi ini, para distributor atau reseller, mereka kan juga harus mau jual produk baru kita yang mungkin masih asing. Gimana caranya bikin mereka semangat? Pasti ada kaitannya sama harga kan? Gimana pandangan sumber ini soal peran harga di fase invasi? Nah, ini dia nih bagian yang seru. Harga di fase krusial ini, tujuan utamanya ternyata bukan buat maksimalin profit kita langsung atau bikin pelanggan akhir seneng dulu. Loh, terus buat apa dong? Harga harus kita desain biar jadi insentif yang kuat banget buat mereka. Ada semacam tarik ulur di sini. Tarik ulur gimana tuh maksudnya? Gini, harga itu harus cukup masuk akal biar pelanggan mau beli, nggak jadi penghalang. Itu yang disebut harga yang pas untuk dijual.
Tapi di sisi lain, harga itu juga harus sangat menguntungkan buat si saluran, biar mereka termotivasi banget buat jualin produk kita. Itu harga yang pantas untuk dijual dari sudut pandang mereka. Marginnya kudu menarik. Ah, oke. Jadi harga ini kayak vitamin penyemangat buat para mitra distribusi ya, bikin mereka mau berjuang gitu. Terus gimana dong formula praktisnya, biar bisa capai kedua tujuan itu? Ada resepnya nggak dari sumber ini? Ada. Formulanya cukup jelas dan strategis, ada 2 langkah kunci. Pertama, tetapkan harga produk kita itu setara sama pemimpin pasar di kategori itu. Jangan malah kasih diskon gede-gedean. Oh, justru jangan murah ya. Kenapa gitu? Karena ini ngirim sinyal penting ke kaum pragmatis. Mereka kan cari produk yang aman, yang unggul. Harga setara pemimpin pasar itu memperkuat klaim kita, nunjukin kita serius dan pede sama kualitas. Ini membangun persepsi kepemimpinan. Oke, biar kelihatan kredibel dan selevel sama yang udah ada. Terus langkah kedua? Langkah kedua, kasih margin keuntungan yang gede banget, secara nggak proporsional ya, khusus buat si saluran distribusi. Anggap aja ini kayak bonus tempur atau uang insentif, karena mereka mau ambil resiko barang kita di awal invasi ini. Margin gede inilah yang bikin mereka bakal lebih milih promosiin produk kita dibanding produk lain yang mungkin udah mapan tapi marginnya biasa aja. Wow, jadi margin buat channel dibikin wah banget gitu ya? Iya, tapi ini sifatnya sementara. Nanti kalau produk kita udah lebih dikenal, udah banyak yang mau jadi distributornya, margin super ini bisa dikurangi pelan-pelan. Sip, sip. Jadi kalau kita rangkum nih, meluncurkan invasi ke pasar mainstream, itu intinya adalah strategi 2 kaki. Pertama, amankan jalurnya, saluran distribusi yang pas. Dan kedua, bakar semangat pasukannya, motivasi saluran pakai margin harga yang menggiurkan. Tepat. Kombinasi antara akses yang mudah buat si pembeli pragmatis dan insentif yang kuat buat si penjual atau perantaranya. Jadi akses dan motivasi. Keren. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, perlu kita ingat bareng-bareng nih. Keputusan soal saluran distribusi dan harga di fase invasi ini tuh bukan cuma taktik jangka pendek loh. Ini adalah komitmen strategis. Ini bakal ngebentuk cara pasar ngelihat produk kita dan nentuin kita beneran bisa ninggalin CSM atau malah keseret balik lagi. Salah langkah di sini, ongkosnya bisa mahal banget. Bener juga ya. Intinya sih, bikin produk kita itu jadi pilihan yang mudah dan menarik buat dibeli sama kaum pragmatis. Lewat jalur yang mereka percaya, dengan harga yang nunjukin kualitas dan kepemimpinan, dan yang paling penting, jalur penjualannya itu sendiri harus sangat termotivasi buat ngejualin produk kita. Itu kuncinya.